Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo anak-anakku yang soleh dan solehah semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat ya dan tetap semangat meskipun saat ini masih belajar di rumah. Anak-anakku yang soleh dan solehah semuanya, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam ya. Nah, tema kali ini yaitu senang bisa membaca Al-Quran, surat Al-Asr, dan keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Dan subtema yang akan kita pelajari hari ini ialah membaca dan menghafal surat Al-Asr, pesan surat Al-Asr, dan juga disiplin Nabi Lut alaihi salam. Nah, dari pembelajaran itu nanti anak-anak diharapkan mampu untuk membaca dan menghafal isi surat Al-Asr, memahami pesan-pesan pokok surat Al-Asr, dan juga memahami dan menceritakan kembali kisah Nabi Lut alaihissalam. Anak-anak yang soleh dan solehah semuanya, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Nah, sebelum kita melangkah ke subtema selanjutnya, kita akan belajar surat Al-Asr ayat 1-3. Dengarkan Bumut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Anak-anak, tadi Bumut sudah membaca surat Al-Asr. Nah, ini adalah keterangan dari surat Al-Asr. Surat Al-Asr artinya masa atau waktu. Bumut ulangi ya. Surat Al-Asr artinya masa atau waktu. Surat Al-Asr itu urutan surat yang ke-103 dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran, Al-Asr urutannya 103. Surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat dan disebut surat Makkiyah. Kenapa anak-anak disebut surat Makkiyah? Karena surat Al-Asr diturunkan di kota Mekah. Makanya kemudian surat Al-Asr dinamakan surat Makkiyah. Nah, anak-anak, pesan atau isi dari surat Al-Asr itu ialah surat ini menerangkan bahwa semua manusia itu akan merugi kecuali orang yang menggunakan waktunya untuk selalu beriman kepada Allah dan mengerjakan amal saleh. Jadi orang yang disiplin dalam beribadah dan selalu mengerjakan amal saleh itu bukan orang yang merugi. Semua manusia itu merugi. Semuanya anak-anak ya. Kecuali orang yang selalu menggunakan waktunya untuk beriman dan mengerjakan amal saleh. Ya, itu adalah pesan dari surat Al-Asr. Nah, dari surat Al-Asr ini, Bumut akan menerangkan salah satu keteladanan Nabi yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu Nabi Lut alaihi salam. Kita baca ya, kita simak baik-baik. Nabi Lut alaihi salam adalah keponakannya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Lut ini adalah keponakannya Nabi Ibrahim, masih berhubungan dekat dengan Nabi Ibrahim. Nabi Lut alaihissalam diutus Allah untuk berdakwah di Yordania, tepatnya di kota Sodom. Ini ya, tempatnya kotanya Nabi Lut namanya kota Sodom, sehingga penduduk yang ada di kota Sodom ini dinamakan kaum Sodom.
Nah, penduduk kota Sodom adalah orang yang suka bermaksiat kepada Allah. Mereka tidak pernah menjalankan perintah Allah. Bahkan mereka suka bermaksiat, mengerjakan amal-amal yang buruk anak-anak. Ya, kemudian Allah mendatangkan Nabi Lut, dan Nabi Lut ini mengajak umatnya untuk meninggalkan maksiat dan kembali kepada ajaran Allah. Tapi apa yang terjadi? Seperti nabi-nabi sebelumnya, banyak sekali yang tidak mau, ya, yang tidak mau diajak untuk menyembah Allah, yang tidak mau diajak untuk melakukan kebaikan. Mereka tidak pernah menghiraukan ajakan Nabi Lut ini. Ini kaum Sodom ya. Ya, mereka tidak pernah mengajak, tidak pernah mengindahkan ajakan Nabi Lut untuk berbuat kebaikan dan menyembah kepada Allah. Hingga kemudian Allah menurunkan azab berupa gempa bumi atau hujan batu bercampur api hingga mereka semuanya satu kota itu musnah. Ini anak-anak, hujan batu bercampur api. Nah, hujan batu bercampur api ini sebetulnya adalah gunung-gunung meletus. Jadi, azab untuk kaum Sodom itu adalah gunung meletus. Jadi sebelumnya ada gempa, sebelum gunungnya meletus itu ada gempa sehingga tanahnya terbelah. Setelah tanahnya terbelah, kemudian gunungnya meletus dan banyak sekali kerikil dan batu yang menghujani mereka. Akhirnya kemudian banyak di antara mereka yang menjadi seperti batu. Jadi manusia-manusia itu menjadi batu. Kaum Sodom itu banyak yang menjadi batu. Nah, kita bisa lihat contohnya ini. Nah, ini anak-anak, ini adalah bekas kota Sodom. Ini tanahnya, ini bangunan-bangunannya ya. Mereka adalah kaum yang berperadaban maju, tapi karena mereka ingkar kepada Allah, jadinya mereka diazab sama Allah. Nah, ini salah satu penduduk kota Sodom yang menjadi batu ya, karena dihujani oleh batu-batu api yang sangat panas, akhirnya mereka menjadi fosil. Nih, fosil batu. Dan itu kota Sodom itu sampai sekarang masih ada itu ya, fosil-fosil manusianya. Iya, mana anak-anak sudah paham ya? Nanti kalau misalnya ada yang belum paham, bisa menghubungi Bu Mut ya. Sudah tahu kan nomornya Bu Mut? Iya. Nah, karena kita sudah selesai belajar, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke anak-anak, terima kasih Bu Mut ucapkan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.